Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahanto Novi Pahlawan dengan NIM 0489472243. Saya dari UPVJJ Jakarta. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktik 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana tugasnya adalah sebagai berikut. Tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Akan menggunakan konsep kelas, objek, metode, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if, if else, switch case, for, while, dan do while. Tujuan pembelajaran mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword dalam kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan untuk pemrosesan data. Mampu mengimplementasikan struktur pengulangan seperti for each, while, dan do while. Soalnya adalah sebagai berikut. Saya diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur sebagai berikut. Satu, input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, sejarah, teknologi, dan sejarah. Kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman, buku, algoritma dan pemrograman, status dipinjam. Yang ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar permintaan, sistem akan meminta input ulang. 4. Menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda, hari keterlambatan 3 hari. Total dendanya 15.000, yang mana adalah 3 dikali 5.000. Yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang keenam, manajemen data buku, admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, dari judul, penulis, kategori, hingga status ketersediaan. Menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum dieksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Petunjuk pengerjaan. Satu, buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Dua, buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Gunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Tampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Buatlah video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang saya buat. Baik, langsung saja. Sebelumnya, coding codingnya sudah saya buat seperti ini.
Mungkin akan saya jelaskan sedikit. Yang mana yang pertama kelas buku, yaitu untuk menyimpan info buku, mulai dari judul, penulis, kategori, dan status. Lalu selanjutnya, public void display info adalah untuk mencetak detail buku ke layar, yang mana outputnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mencatat buku yang akan dipinjam, masuk ke kelas peminjaman. Lalu ada kapan dipinjam, ya publik peminjaman, buku, lokal date tanggal pinjam. Lalu selanjutnya adalah yang utama, program utama yang akan menjalankan logika aplikasi. Seperti ini, yang akan membuat pilihan yaitu daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku. Lalu yang opsi terakhir adalah keluar. Di sini daftar bukunya sudah saya buat, ada sekitar 10 buku kurang lebih dari berbagai genre dan penulis dari penulis lokal hingga mancanegara. Lalu di sini mencetak, selanjutnya ada mencetak semua buku yang ada di daftar buku beserta informasinya. Lalu memanggil daftar buku agar pengguna bisa melihat buku yang tersedia. Selanjutnya mencetak strip peminjaman yang berisi tanggal peminjaman dan daftar buku yang dipinjam pada sesi tersebut. Lalu selanjutnya ada meminta pengguna memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Nah, di sini selanjutnya menghitung selisih hari antara tanggal pinjam dan tanggal kembali menggunakan chrono unit dot days dot between. Lalu mencetak struk pengembalian yang berisi tanggal pengembalian, judul buku, total denda, dan status buku. Seperti ini, mari kita coba aplikasinya. Nah, kita coba. Yang pertama adalah daftar buku, tapi opsi nomor satu. Di sini terdapat 10 buku yang sudah saya tulis di atas tadi, seperti ada Laskar Pelangi dari Andrea Hirata hingga ke Filosofi Kopi dari penulis di Lestari. Oke, kita lanjut ke peminjaman buku, yaitu opsi nomor 2. Semisal saya ingin meminjam buku The Da Vinci Code, Parry dan Brown. Kita tulis di sini The Vinci Code. Jika hanya ingin meminjam satu buku, bisa langsung pilih selesai. Tapi jika Anda ingin meminjam buku lebih dari satu, silakan masukkan judul bukunya lagi. Kali ini saya akan meminjam satu buku saja lah. Lalu langsung saja saya pilih selesai. Nah, di sini ada start peminjamannya ya. Tanggal 22 Mei 2025, bukunya di Da Vinci Code. Lalu menu selanjutnya kita pilih untuk pengembalian buku, yaitu nomor 3. Masukkan judul buku yang ingin dikembalikan, yaitu The Da Vinci Code. Nah, semisal pengembaliannya itu di bawah 7 hari, jadi tidak akan terkena denda. Misalkan saya meminjam di tanggal 22, berarti saya kembalikan di tanggal 24.
2025 05 25. Nah, di sini stoknya sudah ada. Tidak ada dendanya ya, karena masih di bawah 7 hari. Kita coba lagi. Kita pilih peminjaman buku. Kita pilih Laskar Pelangi. Lalu kita pilih pengembalian buku. Laskar Pelangi. Nah, semisal saya kembalikannya itu sudah lewat dari 7 hari ya. Kita coba masukkan. Nah, terlambat 3 hari denda 15.000, dan di sini ada total dendanya. Kita coba lagi. Daftar buku. Ini statusnya tersedia semua. Jika kita meminjam salah satunya, nanti statusnya akan berubah. Kita coba ya. Misalkan kita meminjam buku filosofi. Nah, sudah ada stop peminjamannya. Kita cek lagi di daftar bukunya. Di judul filosofi kopi, statusnya sedang dipinjam. Dan jika kita pilih mana pengembalian, nah, tidak ada denda. Setelah pengembalian sudah ada, status tersedia. Kita cek lagi. Dan betul, statusnya sudah berubah jadi tersedia. Kita juga bisa menambahkan atau menghapus buku. Pada menu manajemen buku, kita pilih. Misalkan saya ingin menambahkan buku tanpa buku baru, satu, judulnya Inferno, karya penulisnya, dan Brown. Di sini sudah ditambahkan ya, berhasil ditambahkan. Kita coba cek, kita kembali. Daftar buku apakah sudah bertambah? Nah, sudah bertambah di sini menjadi 11 buku. Kita coba menghapusnya. Buku, dan buku berhasil dihapus. Sudah berhasil dihapus. Kita coba cek kembali. Nah, sudah menjadi 10 buku lagi sekarang. Baik, mungkin sekali sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.